Baik, langsung saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, puji syukur kita masih bisa berkumpul, bertemu dalam acara pelatihan Microsoft 365. Jadi Bapak Ibu, dalam pelatihan ini nanti kita akan belajar bagaimana memanfaatkan Microsoft 365 dalam pembelajaran. Nah, ini. Untuk pertemuan kali ini, nanti kita akan fokus hanya di Microsoft Teams. Jadi bagaimana caranya kita membuat akun di membuat grup di Microsoft Teams, kemudian pemanfaatannya seperti apa, kemudian juga kita akan berkenalan dengan yang namanya Microsoft Educator Center. Jadi Bapak Ibu nanti bisa berlatih inovasi-inovasi pembelajaran dari Microsoft Education Center. Ya, sebelum saya mulai lebih lanjut, minta tolong Bapak Ibu yang masih menyalakan speakernya bisa dimatikan. Jadi bagian tengah itu ada yang kode speaker itu bisa diklik nanti biar tidak ada suara yang mengganggu. Ini yang masih aktif speakernya Bu Sri Wahyuningsih. Iya Bu, sebentar. Dimatikan ya Bu. Baik, sebelum kita next ke bagaimana cara-caranya, saya melihat Bapak Ibu yang di sini itu sudah banyak yang membuat grup dan mengundang saya. Kurang lebih sudah ada 16 grup. Berarti sudah tidak ada masalah nggih untuk cara membuat grup. Tapi nanti akan saya ulang kembali. Khawatirnya ada beberapa teman yang ini joinnya juga masih menggunakan mungkin menggunakan Google atau akun-akun email yang lain. Karena kalau tampak di saya itu ada yang outside your organization, berarti dia tidak menggunakan akun Jateng Pintar. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mulai dengan saya akan menjelaskan panduan kelulusan. Yang ada di drama Korea itu. Sudah nampak ya Bapak Ibu? Jadi yang tampak di layar Bapak Ibu ini ada panduan kelulusan kelas diseminasi Jateng 6 tahun 2020. Nah, di sini Bapak Ibu nanti harus hadir di semua webinar. Webinar yang dimaksud di sini adalah sesi pelatihan yang diadakan oleh kelas kita, kemudian juga ada pembukaan dan juga penutupan dari panitia pusat atau dari Microsoft. Nah, setelah mengikuti webinar, Bapak Ibu nanti akan saya berikan redeem code. Nah, redeem code-nya nanti adalah untuk menambah poin dan juga portofolio Bapak Ibu di Microsoft Educate Center. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengklik https://education.microsoft.com. Nah, di situ nanti ada caranya untuk meredeem poin Bapak Ibu. Yang nanti itu bisa untuk mendapatkan sertifikat dari Microsoft. Kemudian terkait dengan tugas-tugas prakteknya adalah dengan membuat membuat Teams atau kelas, kemudian mengirimkan bukti webinar dan juga attendance list. Nah, mengirimkan bukti webinar ini adalah yang Bapak Ibu ikuti bersama dengan saya dan juga yang Bapak Ibu nanti akan lakukan. Dan juga caranya nanti mendownload attendance list seperti apa nanti akan saya ajarkan. Kemudian nanti di sesi kedua, di pelatihan kedua kita akan belajar cara membuat form dan juga cookies menggunakan Microsoft Form. Kemudian ketiga nanti kita akan belajar untuk membuat sebuah digital storytelling menggunakan Microsoft Sway, serta membuat bahan ajar melalui PPT, dokumen yang di-online-kan dari Microsoft. Sedangkan untuk batas pengumpulan tugasnya yaitu 9 Juli.
Nah, pelatihan kita ini kan selesainya 10 Juli. Nah, 10 Juli itu untuk menyelesaikan course-course yang ada di Microsoft Educator Center. Tapi untuk pengerjaan tugas-tugas praktek, deadline-nya adalah 9 Juli 2020. Nah, terkait dengan jadwal kegiatan kelas diseminasi datang 6, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, hari pertamanya hari ini kita fokus ke pengenalan Microsoft Educators Community atau Microsoft Educator Center, dan juga pengenalan Microsoft Teams. Waktunya pukul 1 sampai 3. Kemudian di hari kedua, jadi di hari kedua itu ada pembukaan dari Microsoft Indonesia melalui live meeting. Nanti linknya akan saya share di link melalui Teams maupun di WA. Jadi Bapak Ibu nanti harus mengikuti pembukaan dari acara diseminasi Jateng ini. Karena pembukaannya nanti dimulai pukul 1 siang, maka yang biasanya kita webinarnya pukul 1, kita ubah menjadi malam ya. Jam 7:30 sampai jam 9. Nah, materinya nanti seperti yang saya sampaikan adalah terkait dengan Microsoft Form, cara membuat form dan juga kuis, serta berbagi file di OneDrive. Nah, di hari ketiga nanti kita akan laksanakan lagi di jam 1 sampai jam 3 terkait dengan penggunaan Microsoft Sway, Class Notebook, dan juga kolaborasi dengan Office Online, yaitu melalui PPT maupun dokumen. Nah, ini tugas-tugasnya. Nanti teknis pengerjaannya seperti apa, contoh-contohnya seperti apa, akan saya tampilkan kembali setelah kita belajar Teams. Baik Bapak Ibu, sampai di informasi awal ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya nanti tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjut langsung ke praktek bagaimana pemanfaatan Microsoft Teams. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh raise your hand. Di situ ada tanda raise your hand, bisa diklik. Bu Kristiana Ari Krismi Jati, monggo Bu, dihidupkan ini speakernya tadi. Halo, Ibu Kristiana Ari jadi mau bertanya atau kepencet? Iya, halo. Silakan. Iya. Itu berarti nanti pertemuannya kita yang siang itu besok berarti jadi malam ya? Iya, yang webinarnya jadi malam, tetapi untuk yang jam 1 nanti kita tetap mengikuti pembukaan Ibu. Oh iya, setelah pembukaan berarti nanti seminarnya sama Ibu berarti malam ya Bu En? Betul. Oke Bu En, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Oh, ada lagi Bu, siapa tadi? Bu Yuniarti. Bu Yuni A1, monggo Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu, saya mau tanya, akun yang Jateng Pintar itu apakah hanya digunakan untuk waktu pelatihan ini aja atau bisa kita gunakan terusnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Jadi akun Jateng Pintar ini bisa kita gunakan terus, kecuali kalau misalnya kita diberikan akun oleh dinas. Karena kabarnya memang Dinas Pendidikan itu juga menggandeng Microsoft untuk membuatkan akun Jateng Pintar. Tapi masih belum ada ketentuan untuk yang SMA maupun yang lainnya. Yang saya tahu saat ini untuk yang SMK di beberapa wilayah itu sudah dibagikan akun Jateng Pintar. Dan itu wajib untuk sekolah. Jadi memang diwajibkan guru-gurunya menggunakan akun Jateng Pintar dari Dinas Provinsi.
Tetapi untuk yang SMA ataupun SMP atau yang lain itu belum ada kabarnya. Tetapi kalau Bapak Ibu masih mau memanfaatkan akun Jateng Pintar yang didapat dari pelatihan ini, itu masih bisa karena ini long lasting, nggak ada batasannya. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama Ibu. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Oda Pulok. Pak Oda, Assalamualaikum monggo Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dapatkan misalnya kalau saya kan operatornya, terus apabila saya ingin memasukkan siswa, apakah siswa itu harus buat atau bisa pakai akun lain seperti Google? Maksudnya gimana Pak? Bapak mau membuatkan akun Jateng Pintar gitu maksudnya apa gimana? Enggak, maksudnya kan ini saya udah punya akunnya. Terus saya ingin mengundang siswa. Nah, siswanya Oke. itu harus punya akun Jateng Pintar atau bisa pakai akun Google lain itu. Bisa Pak, jadi misalnya Pak Oda ini kan membuat kelas, kemudian mau Ya. mengundang siswa-siswa yang lain, itu bisa menggunakan akun misalnya Google atau email-email yang lain itu bisa. Yang tidak bisa nanti ketika berkirim misalnya berkirim email. Kalau misalnya Bapak tidak setting dulu itu nggak bisa. Jadi Bapak harus memastikan ketika misalnya Pak Oda mau ngirim file atau mau ngirim email atau mau ngirim apapun, itu settingannya harus anyone can edit atau anyone can view with the link. Kalau misalnya kita nggak klik yang itu, nanti tidak semua orang yang membuka itu bisa lihat. Karena nanti harus satu organisasi, misalnya sama-sama Jateng Pintar gitu. Jadi settingannya harus di itu dulu. Berarti siswa nggak harus punya Jateng Pintar gitu ya, kalau sekedar untuk siswa gitu. Ya, betul. Tetapi memang biasanya kalau di organisasi tertentu, misalnya kayak di sekolah kami, diwajibkan semuanya harus berinteraksi dengan menggunakan akun yang dari sekolah. Karena mungkin Bapak Ibu juga ada yang sekolahnya sudah bekerja sama dengan Microsoft. Kalau yang sudah bekerja sama berarti tidak perlu ada setting-setting, langsung semua organisasi bisa masuk. Karena sudah memang settingan dari awal. Bagi yang belum bekerja sama itu gimana caranya itu siswa dapat akun Jateng Pintar? Oh, kalau akun Jateng Pintar itu udah settingan nanti dari ini Pak, dari apa? Dari provinsi, dari sekolah. Biasanya yang difasilitasi itu guru-gurunya dan juga sekolah. Gitu. Tapi kalau misalnya mau menjalin kerjasama sendiri, membuat email Microsoft-nya sendiri, itu memang harus kerjasama dengan Microsoft. Baik, Bu. Baik. Jazakallah khair. Sama Pak. Kemudian ada lagi Bu, siapa nih? Bu Sri Wahyuni. Ya, Bu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, mohon izin untuk bertanya. Sama seperti yang pertanyaannya itu hampir mirip dengan Pak Oda. Dan di situ sudah langsung ada rekapnya, ada feedbacknya, ada nilainya. Jadi kita tidak perlu lagi yang namanya koreksi manual. Begitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya beralih ke Microsoft Educator Center? Bu Sri Wahyuni, MPD. Monggo Bu Sri Wahyuni. Terima kasih Bu Eni. Mau tanya lagi terkait tadi itu Ibu Eni menyampaikan kita bisa melihat siswa itu masuknya jam berapa, keluarnya jam berapa dari grup itu dari mana nih? Oh, dari attendance list Bu. Habis saya praktekkan langsung ya Bu ya. Ya, praktekkan ya dengan cara downloadnya juga. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Nah, ini tampilannya sudah kelihatan ya Bu, yang ada people-nya ini, peserta kita? Ya, sudah terlihat? Sudah. Nah, kita bisa mendownload attendance list-nya di sini Bu. Ini kan ada logo download attendance list.
Nah, di sini. Jadi kita bisa tahu yang ikut meeting saya ini kan 40 dengan saya, berarti ada 39 peserta meeting saya. Nah, saya ingin tahu peserta meeting saya ini apakah stay terus mengikuti pembelajaran saya atau ada yang keluar kemudian masuk lagi dan lain sebagainya, atau yang ada yang keluar awal. Nah, itu bisa kita download di sini. Ya, ini macet Bapak Ibu. Jadi nanti downloadnya di sini ya Bu ya. Ini nanti di sini, kemudian nanti di bagian download di komputer atau di laptop Bapak Ibu nanti bisa dicari di situ ada tulisannya attendance meeting. Seperti itu. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Tadi contohnya yang attendance meeting itu tadi sudah saya berikan ya. Nah, contohnya nanti kalau udah di-download, kemudian jadinya seperti ini. Tampilannya nanti meeting attendance list, CSV, Excel. Seperti itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah meeting dengan teman-teman, kemudian sudah download meeting attendance list, nah ini nanti di AdWork juga, file ini di AdWork. Jadi yang di AdWork nanti ada 4 screenshot, kemudian ada 1 file attendance list. Itu Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Tim. Monggo Ya, Pak Tim. selamat siang. Selamat siang, Ya, apakah Pak. bisa dengar? Ya, Bisa yang Pak. mau saya tanyakan, apa saja yang harus di screenshot? Mohon diulang. Terima kasih. Sama-sama Pak. Tadi saya share screen lagi ya. Tadi sudah saya gambarkan di PowerPoint. Ini Pak, jadi yang perlu di screenshot itu ada 4, yaitu tampilan ada trainer sebagai anggota kelas, kemudian tampilan penamaan kelas sesuai aturan, kemudian tampilan materi bidang ampuan, kemudian tampilan ketika mengadakan team meeting, itu yang di screenshot. Kemudian satu filenya adalah file attendance list. Nah, ini kalau tampilan trainernya nanti bisa dilihat di apa tadi namanya? Di list membernya, di manage, nanti bisa terlihat saya ada di bagian member. Kemudian tampilan penamaan kelas itu di post di generalnya. Kemudian tampilan bahwa Bapak Ibu ini sudah share materi bidang ampuan. Berarti kalau materi share-nya nanti di channel materi juga. Kemudian tampilan saat meeting dengan teman-teman. Jadi nanti akan saya bagi ada 55 peserta, berarti masing-masing grup nanti ada 5. Tapi misalnya Bapak Ibu mau lebih dari 5 itu yang dari grup ini, kemudian ingin menambahkan dari grup-grup lain atau instansi yang satu instansi atau teman-teman kenalan yang lain itu diperbolehkan. Dan juga download file attendance list. Seperti itu Pak Tim. Oke, terima kasih. Oke Pak, sama-sama. Bu Mimin. Iya Monggo, Mbak, saya sudah buat grup tim, tapi saya masukkan jenengan sebagai teacher. Gimana itu? Oh, itu diklik aja Bu, diubah. Saya Oke, kasih caranya di sini ya. Oke, makasih. Kalau di Teams, kita klik Teams, kemudian misalnya sosiologi mana tadi? Oh ini. Nah, kita manage tim. Di tim ini kan ada owner-nya, kemudian ada member guest-nya, ada 3. Misalnya saya ingin mengubah Pak Adimas menjadi owner, berarti tinggal diklik yang bagian ini, Pak Adimas jadi owner-nya. Nah, ini Pak Adimas jadi owner. Kemudian kalau tadi Ibu menasukkan saya sebagai owner, berarti Ibu silakan mengganti di bagian ini, di role-nya. Seperti ini.
klik yang member. Nah, maka nanti akan kembali menjadi member. Seperti Ibu, Bu. Gitu, Bu Mimin. Sampun? Oke, sampun, makasih Mbak. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Pak, siapa nih? Pak Zamrudin. Untuk meng-screenshot semua kegiatan tadi melalui laptop katanya bagaimana? Ulangi sekali lagi. Terima kasih. Siapa ya? Oke. Jadi Pak, nanti di screenshot semuanya. Kalau misalnya mau screenshot itu dengan cara Windows, logo Windows di laptop Bapak Ibu kan ada logo Windows. Logo Windows-nya diklik, kemudian beserta dengan print screen. Tulisannya PRTSC. Coba dicek Pak, ada nggak logo Windows yang kotak-kotak itu, kotak-kotak 4, dan juga print screen. Kalau print screen itu biasanya di atas, di dekat F12. Itu berarti bersamaan Bu ya? Iya, bersamaan Pak. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Bu Yuni A1. Bu Yuni. Monggo Bu. Halo. Halo. Iya, Bu Yuni udah jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu, kalau diterangkan ya, kalau diterangkan itu kelihatan mudah. Ya. Tapi kalau kembali lagi ke sana bingung. Jadi seperti tadi, tolong untuk diberi satu persatu tugas itu caranya bagaimana. Jadi kalau kami mau memberikan ilmu saya nanti yang saya dapat dari sini, saya berikan ke teman-teman ke madrasah itu kan nanti bisa mudah, kan nggak kan? Itu yang pertama. Kedua, ini nanti kalau umpama tugas selesai satu, apakah dikirim, apa nunggu digabungkan seluruhnya? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di masing-masing tugas itu sudah saya kasih rincian deadline-nya Ibu. Kemarin yang sudah saya bagikan itu kan sudah ada panduannya yang di panduan kelulusan. Misalnya tugas Teams ini karena mudah, Bapak Ibu juga sudah membuat grup, itu deadline-nya sampai besok jam 12 malam. Jadi Bapak Ibu besok bisa melakukan meet dengan teman-teman, sharing-sharing, nggak usah terlalu lama, misalnya mau sharing-sharing 15 menit, atau 10 menit, tapi harus konsisten hadir semua, terus nanti pindah lagi ke Bapak yang satunya lagi, ke kelompok yang satunya lagi, seperti itu. Jadi sudah ada aturannya ya Bu, nanti bisa dilihat lagi Bu di bagian materi. Nah, sudah saya share di situ panduannya, nanti yang pertemuan pertama ini tugasnya adalah membuat hal-hal yang terkait dengan Microsoft Teams. Itu deadline-nya besok. Kemudian yang terkait dengan Microsoft Form, nanti bisa membuat angket dan juga penugasan di quiz, itu ada deadline-nya sendiri. Kemudian nanti untuk membuat Sway, dan juga membuat Office, dan juga PPT yang online itu juga ada deadline-nya sendiri, termasuk dalam pengerjaan course-course yang ada di Microsoft Educator Center. Jadi sudah saya terangkan di bagian materi Bu, nanti bisa di-scroll ke atas lagi. Atau diklik di bagian materi, kemudian dipilih file di bagian atas. Gitu Ibu. Halo? Iya, terima kasih.
Ya, sama-sama Bu. Untuk panduan materinya, caranya seperti apa, nanti saya buatkan lagi tutorial-tutorialnya yang akan saya share di materi. Ngoten nggih Bu nggih? Supaya nanti bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Nggih. Ada lagi? Kalau sudah nanti langsung saya lanjut ke Microsoft Educator Center. Jadi setelah pertemuan ini saya akan membagikan Redeem Code. Redeem Code itu nanti bisa Bapak Ibu gunakan sebagai tambahan portofolio Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu punya transkrip dari Microsoft. Pertemuan ini berarti Bapak Ibu sudah mempelajari Microsoft Teams, seperti itu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu mengerjakan course. Jadi kalau kita di Microsoft Educator Center itu kita harus mengerjakan beberapa course untuk mendapatkan lisensi, untuk mendapatkan sertifikat. Nah, tapi kalau dengan mengikuti pelatihan ini nanti Bapak Ibu setelah webinar ini akan dibagikan Redeem Code untuk bisa langsung dapat tanpa harus mengerjakan course yang ada di Microsoft Educator Center. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin menambah portofolionya, menambah sertifikat-sertifikat lain yang diberikan oleh Microsoft, Bapak Ibu bisa mengerjakan di link Microsoft Educator Center. Nah, sekarang kita akan langsung menuju ke Microsoft Educator Center. Nah, ini Microsoft Educator Center. Tadi yang sudah saya share linknya, education.microsoft.com. Linknya seperti ini. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa klik di bagian Educator Center. Di sini nanti ada course-course-nya, Learning Pad, OneNote Teacher Academy, English Classroom, itu bisa dikerjakan. Atau di sini Get Started. Nah, Bapak Ibu bisa mengerjakan yang ada di sini. Atau hanya sekedar Bapak Ibu ingin mengetahui tentang apa saja sih yang bisa kita pelajari dari Microsoft. Jadi di sini ada Remote Learning in Office 365, Special Education and Accessibility, ada tentang Family Learning Center. Jadi kita bisa belajar dari sini juga. Setelah belajar nanti biasanya ada kuis dikerjakan, nanti kita akan dapat sertifikat dari Microsoft langsung. Nah, untuk Redeem Code yang akan dibagikan setiap selesai webinar, Bapak Ibu bisa memasukkan dengan cara klik akunnya di sebelah sini. Ini saya masih pakai akun Guru Inovatif. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik Redeem Achievement Code. Nah, jadi nanti kode yang saya bagikan bisa dimasukkan di sebelah sini, kemudian diklik Redeem. Seperti itu. Nah, hasilnya nanti Bapak Ibu bisa melihat di My Profile. Atau kalau misalnya Bapak Ibu sekalian aja Bu, saya mau di My Profile sekalian melihat portofolio saya apa saja yang sudah saya kerjakan, itu bisa. Jadi tadi ini, kemudian My Profile, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik Redeem Code, masukkan kode redeemnya, kemudian di redeem, maka Bapak Ibu akan mendapatkan salah satu lencana ataupun yang seperti ini. Jadi di sini ini adalah transkrip course-course yang sudah saya ikuti. Ada Century Learning, ada Microsoft Imagine Academy, ada Introduction Skype, kemudian saya sudah mendapatkan Mi Trainer Academy, ada Leading School di 2030, Office 365 Teacher Academy. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah melaksanakan ini, Bapak Ibu akan mendapatkan lencana seperti ini. Nah, di sini. Semakin banyak Bapak Ibu mengerjakan course-course yang ada di sini, nanti Bapak Ibu akan banyak mendapatkan lencana seperti ini. Nah, Student Center Learning. Nah, di akhir nanti Bapak Ibu harus mengumpulkan transkrip yang sudah dikerjakan. Jadi sembari misalnya menunggu PPD atau
sebelum tidur atau apa, Bapak Ibu bisa ikut mengerjakan course-course yang ada di sini. Setelah itu nanti di view transcript. Nah, nanti view transcript ini bisa Bapak Ibu download, bisa di-save, di-download, dan ini nanti yang di tanggal 10 harus dikumpulkan. Jadi semakin banyak Bapak Ibu mengerjakan mengerjakan course-course-nya Bapak Ibu, semakin banyak juga mendapatkan rencana. Nah, untuk hari ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tentang Microsoft Teams. Jadi tidak ada rencananya karena memang belum menyelesaikan course yang ada. Ini ada custom training, instruktur lead training tentang Microsoft Teams. Berarti tandanya Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan terkait dengan Microsoft Teams. Seperti itu. Nah, jadi kalau mau mengerjakan course-course-nya nanti bisa di sini ya Bapak Ibu. Nah, sudah banyak sekali course-course yang bisa dikerjakan. Tandanya ada course. Course itu berarti bisa dikerjakan, getting start. Diklik aja, kemudian diikuti. Nah, ini seperti ini. Karena ini saya sudah mengerjakan, maka tulisannya adalah course complete. Tapi kalau nanti belum mengerjakan, Bapak Ibu bisa klik, kemudian dilihat materi-materi yang ada, baru setelah itu dikerjakan kuisnya. Seperti itu. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan mendapat rencana sesuai dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan. Rencana ini misalnya Bapak Ibu ingin gunakan untuk portofolio guru dan lain sebagainya, itu juga bisa di-download. Misalnya di sini saya mendapatkan Mini Trainer Academy. Nah, di sini bisa dilihat view transkripnya. Nah, seperti ini. Ini langsung dari Vice President Worldwide Education dari Microsoft. Nah, ini sertifikatnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan course-course-nya dulu sesuai yang ada di pelatihan ini. Setelah itu akan mendapatkan sertifikat sesuai dengan pelatihannya. Karena saya dulu pernah pelatihan untuk trainer, maka saya Mi-nya adalah Mi Trainer Academy. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan Office 365 Teacher Academy. Nah, seperti ini. Dan juga sertifikat langsung yang nanti akan diberikan melalui sertifikat dari panitia pelatihan Microsoft ini. Gitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya untuk redeem code-nya tadi. Jadi cukup dengan klik di sini profilnya, kemudian klik My Profile. Kalau ingin tahu ini, terus masukkan redeem code di sini, di redeem. Atau dengan cara klik profilnya ini, kemudian redeem achievement code, langsung dimasukkan di redeem. Nah, seperti itu. Itu Bapak Ibu terkait dengan Microsoft Educator Center. Jadi itu lebih ke pusat pembelajaran para pendidik. Kalau kita ingin tahu inovasi-inovasi lain, kita bisa belajar dari Microsoft Educator Center. Tapi memang semuanya berbahasa Inggris. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada yang tidak mengerti bisa bersandingan dengan Google Translate. Jadi kalau ada istilah-istilah yang mungkin susah dimengerti nanti bisa diterjemahkan di situ. Itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan redeem code? Nanti redeem code insya Allah akan saya bagikan langsung setelah pelatihan ini selesai. Via materi ya Bapak Ibu. Oh kok materi? Webinar. Jadi di channel webinar nanti saya membagikan. Adakah yang masih belum jelas atau ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Tidak ada? Oke. Oh ada. Bu Anis siapa tadi? Bu Anis Sofia. Silakan Bu Anis Sofia.
Bu Anis Sofia, Bu Anis adakah? Halo, halo. Monggo Bu. Bu Anis. Bu Anis ada yang mau ditanyakan? Bu Anis ini kepencet apa ada gangguan ya Bu Anis ya? Bu Anis, tadi kayaknya ada yang resurin lagi. Monggo silahkan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Bu Sri Wahyuni. Terima kasih Bu Ani. Mohon maaf sebelumnya terkait dengan materi memang bagus disampaikan oleh Bu Ani dari awal sampai akhir. Sewu, nanti mohon di-share langkah-langkahnya lagi nggih, dan supaya tugas-tugas kami juga bisa mengerjakan dengan baik. Terus yang kedua, ini kan di dalam profil itu, di dalam Microsoft Teams 365, itu kan ada tombol merah, hijau, dan putih. Ini maksudnya apa nggih? Yang mana ya Bu ya? Yang foto. Di mana Bu? Yang foto itu, di foto profil, itu kan ada tanda merah, ada tanda hijau, terus ada tanda putih. Ini maksudnya apa ya, Bu? Di foto profil di mana Ibu? Di Microsoft Teams. Itu yang tanda available, don't disturb, atau be away. Mungkin yang itu. Oh ini, iya. Itu keterangan aja Pak Bu. Jadi Ibu mau settingnya apa? Available atau sedang sibuk, nggak mau diganggu, be right back. Kalau be right back berarti nanti kembali lagi atau open away. Jadi itu tinggal disesuaikan aja Bu. Kalau Ibu selalu terbuka dengan semuanya yang masuk berarti klik aja available. Berarti Ibu mempersilahkan semua teman-teman untuk bisa menghubungi Ibu melalui Microsoft Teams. Sedangkan kalau busy berarti Ibu sedang tidak mau diganggu. Termasuk di do not disturb. Sedang sibuk, tidak mau diganggu, itu berarti yang merah-merah. Nah, kan di saya ganti label. Tadi saya juga ini masih don't disturb. Berarti saya lagi nggak mau diganggu. Saya sedang ada meeting dengan teman-teman seperti itu. Terima kasih Bu Ani. Yes, sama-sama Bu. Bu Sri Wahyuningsih. Bu Sri Wahyuningsih, monggo Bu. Bu Sri Wahyuningsih. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bu, mohon maaf dari awal hingga akhir ini terus terang kami masih ngrambyang, artinya belum bisa terserap 100% karena tidak langsung praktik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran daring itu macam-macam yang saya tahu. Nah, kami sebetulnya sudah pernah melakukan sebelum adanya Microsoft 365 ini, ada Google Form, kemudian ada Zoom Meeting, ada Google Meet, lalu ada Google Classroom. Nah, saya pikir masing-masing pembelajaran yang bersifat daring ini ada beberapa kelebihan dan kelemahan, begitu. Nah, menurut hemat kami, dari awal hingga akhir ini saya terus terang mengalami banyak kesulitan, atau mungkin karena saya belum pernah praktik begitu. Jadi kalau
akan kami terapkan untuk satuan pendidikan tingkat sekolah dasar. Kira-kira anak-anak kami mengalami kesulitan tidak begitu? Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Memang betul Bu, untuk pembelajaran daring itu memang harus disesuaikan dengan kebutuhan kita juga. Jangan sampai kita yang menyesuaikan dengan teknologi, tetapi teknologi yang harus menyesuaikan dengan kita, gitu, kebutuhan kita. Teknologi kan diciptakan untuk memfasilitasi kita ya Bu ya. Tapi memang betul kalau misalnya di SMA seperti form dan lain sebagainya memang bisa diakses. Tetapi untuk pembelajaran di SD harus disesuaikan juga Bu. Misalnya kalau seperti anak-anak SD, Ibu bisa dengan memanfaatkan meeting yang seperti ini. Jadi kita bisa bertemu langsung dengan anak-anak. Kemudian kalau Ibu punya video-video yang lucu, kemudian ingin ada tutorial apa dengan anak-anak, nanti anak-anak mengikuti, itu Ibu juga bisa share melalui Microsoft Teams ini, seperti yang saya lakukan tadi Bu. Jadi tidak hanya share-nya itu share PowerPoint yang tidak ada suaranya, tetapi Ibu juga bisa share yang ada suaranya. Misalnya Ibu sudah bikin video pembelajaran, itu bisa di-share di sini. Nanti bisa dilihat anak-anak. Atau ada video lagu yang harus dinyanyikan bersama-sama oleh anak-anak, itu juga bisa dilakukan Bu. Kalau untuk anak SD. Jadi kalau anak SD nggak mungkin kita meminta untuk mengerjakan tugas di assignment untuk anak-anak SD yang kelas bawah, tetapi kalau mungkin kelas 6, kelas 5 itu udah bisa ya Bu ya, karena mereka kan anak SD sekarang juga sudah banyak yang menggunakan HP tapi mungkin dikemasnya secara sederhana, tidak sekompleks kalau anak-anak SMA atau SMK gitu. Ngoten Ibu. Oh ya, terkait dengan materi-materi yang ini, nanti saya usahakan insya Allah malam ini saya buatkan Bu, karena ini saya juga sedang tidak di rumah, ini saya sempatkan, saya sedang di luar kota, insya Allah nanti malam saya siapkan untuk video-video tutorialnya. Sedangkan kalau Bapak Ibu yang di sini juga ingin melihat dulu sambil menunggu saya membuat video tutorial, video yang Meet yang kita lakukan hari ini sudah saya rekam, jadi nanti Ibu bisa melihat lagi Bu, tadi caranya Bu, ini seperti apa, begitu. Jadi kalau kita Meet seperti ini dengan anak-anak, itu juga bisa kita rekam, jadi di bagian tengah itu, tombol-tombol yang ada raise your hand tadi, raise your hand, kemudian share, itu ada titik 3, more action, nanti dipilih start recording, berarti secara otomatis, meeting yang kita lakukan ini akan terekam. Begitu. Ngoten Ibu. Yes, terima kasih. Sama-sama Ibu. Tampon ada lagi yang masih ada yang mau ditanyakan atau masih agak mengganjal seperti itu, boleh disampaikan di sini. Sudah, tidak ada? Kalau tidak ada, kan ini juga sudah mendekati jam 3, ternyata sudah 2 jam ya Bapak Ibu, tidak terasa. Padahal kalau misalnya sudah cepat, 30 menit bisa seperti yang kemarin disampaikan Pak Tim ya? Begitu. Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu setelah ini bisa mulai dengan membuat grup yang mengundang saya, kemudian dipastikan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah saya berikan, di screenshot dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita akhiri, saya meminta Bapak Ibu untuk memunculkan kameranya karena ingin saya screenshot terlebih dahulu. Silakan dihidupkan kameranya supaya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng bisa terlihat. Ini Pak Haryanto Raishan ini mau bertanya atau bagaimana Pak, atau kepencet lagi kayak tadi? Pak Haryanto. Enggak ya. Oke, silakan Bapak Ibu menyalakan kameranya. Ini sudah ada yang keluar. Sebelum semuanya logout atau keluar dari grup, silakan menyalakan kameranya.
Yang terlihat baru Bu Lin. Sudah terlihat belum Bu En? Yang terlihat satu-satu ya kawan. Sebentar. Kameranya udah nyala Bu.